Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah. Ternyata saya dibohongi selama perkenalan, sampai yang ternyata dia adalah seorang gay. Gay itu LGBT. Gay itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia, tapi kalau nampak anak lajang menitik air liurnya. Itu gay. Yang paling banyak gay ini di Thailand. Makanya di sana ada musabaqah gay. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu, jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah genetika tanaman, bisa mereka buat. Bisa itu limau jeruk manis itu tak berbiji dibuatnya. Tapi yang lebih hebat, bisa orang pun tak berbiji dibuatnya. Itulah hebat. Luar biasa mereka. Ini gini. Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur Pak Ustaz. Jangankan ibu, saya pun ikut merasakannya. Coba, saya ini udah sampai pada level bisa merasakan perasaan orang lain. Bagaimana perasaan seorang perempuan dianggapnya inilah akan menjadi imam dia, ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam, aku aja lah gitu. Gimana perasaan dia? Dah, mohon Ustadz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi, adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat, kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja, tengok habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan, kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik, ditengok badannya gagah berotot, kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan, ada Allah yang mengatur pertemuan, ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falya'budu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu. Hidup ini kalau dipikirkan cemas, berkunang-kunang kepala, sampai jam 2 malam mata tak tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi nemui psikolog, psikiater, Pak psikolog saya punya masalah, sudah 2 malam tak tidur-tidur.
Psikolog tuh ngangguk-ngangguk aja, psikiater tuh ngangguk-ngangguk aja, diambilnya kertas resep dikasihnya. Ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan 3 kali, ini makan 2 kali. Nengok itu bertambah pula beban kepala kita. Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja, dikasihnya pil tidur. Begitu kita makan, hilang. Begitu dosisnya habis, kumat lagi. Tidak ada cara kecuali banyak beribadah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, minta tolong kepada Allah. Tapi ke Makkah nggak bisa Pak Ustaz. Saya mau berdoa di samping Ka'bah nggak bisa Pak Ustaz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Allahu Akbar. Saat sujud itulah mengadu kepada Allah. Jangan adu ke kawan. Ngadu ke kawan habis ditumpahkan, besok jadi lawan dibukakannya di medsos. Selesai, tamat riwayat. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah, tak ada tempatku minta kecuali Engkau ya Allah, tolong aku ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya hidup kita ini sulit? Dia ingin melihat kita merintih di tengah malam bermunajat melelehkan air mata. Itu yang diinginkan Allah dari hambanya yang dia sukai. Oleh sebab itu, tanamkan dalam diri kita, aku dicintai Allah, aku disayangi Allah, aku disukai Allah. Allah menyelesaikan setiap perkaraku, Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah mengatur kehidupanku. Tiap hari dikatakan itu. Makanya selesai sholat kita katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukuman apa sebenarnya untuk seorang homoseks di dunia dan di akhirat? Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumnya adalah hukum mati. Andai diterapkan hukum Islam, itu bencong-bencong itu tobat semua. Begitu dipancung kepala, hilang bencong. Hai katanya, begitu dipancung satu, hai. Tapi tak bisa itu kita laksanakan. Berapa ceramah saya yang dibully oleh bencong-bencong karena ceramah saya tegas, tapi saya tak peduli. Kalau ada yang gini-gini kan ceramah saya, itu banyak bencong. Kalau jantan tentu berani dia langsung kan. Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya 3. Yang pertama, it'amu asyarati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup faman yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah sampai mati mah nggak akan nikah lagi. Nah, puasa dia 3 hari selesai. Jadi saya ketemu sama bapak-bapak, bapak-bapak, Ustadz, aku dulu Pak Ustadz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya 3 hari dia meninggal, nampak aku yang lain katanya. Tapi bapak udah bersumpah puasa aku 3 hari gitu. Hati-hati, mohon maaf Pak, aku bukakan pula ceritanya. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan. Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustadz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah, maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya, tapi perbuatan dia. Salah satu la yanzurullahu ilaihim, ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, nih aku jual modal aja nih, demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jalan nampak kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat.
Apalagi yang bersumpah-sumpah itu pakai Quran pula tuh di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah Rasulullah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Banyak juga. Yang udah berlalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu insya Allah diganti Allah dengan yang baik-baik. Taubat, mandi taubat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati listrik, pergi ke Sungai Delhi, terjun di situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam itu bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat taubat, usolli sunnat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, habis itu Fatihah, habis itu ayat terserah. Apa terserah ayatnya? Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallahu juga. Panjanglah sedikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat, Pak Ustadz? Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu, singgah, dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustadz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh Pak Ustadz? Udah begitu panasnya kau tanya lu lagi derajat? Ya belau ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli biha dimauhu, hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Bagaimana pandangan Ustadz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata krama kepada bawahannya, padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen. Satu semester itu kadang 10 kelas, satu kelas itu isinya 30 orang, jadi saya memimpin 300 orang. Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, caci maki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan, nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah. Pertemuan pertama tatap muka, perkenalan, orientasi. Pertemuan nanti berikutnya adalah presentasi makalah. Kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus, karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu, kalau kalian tak siap makalah, jangan kalian datang. Kalian buat izin, kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita, apa yang membuat kita marah. Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel Bapak tuh? mudah marah. Nah, oleh sebab itu maka, tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman, ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, terserah kalian lah, mau kerja tak, aku udah kuserahkan semua pada Allah. Tak betul. Nah, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah. Nabi pernah marah, naik dia ke atas mimbar, merah wajahnya, merah matanya, marah dia. Jadi Nabi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salam dia, assalamualaikum warahmatullahi. Ditengoknya banyak yang tak sholat berjamaah, marah Nabi. La uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka yang tak sholat ke masjid, kata Nabi. Marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah. Siapa yang tak ke masjid ku bakar. Marah. Nah, cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil zalim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zalim. Bermasalah di rumah, marah ke security, itu zalim. Apa pula aku yang salah, kata security? Awas kau kutuntut di akhirat nanti.
Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu. 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Tidak bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sudaku, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor. Itu milik ibu. Kalau ibu meninggal 50% untuk bapak. Kalau ada anak 25%. Artinya ibu punya harta. Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, kulo nuwun, kata orang Jawa, bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Gitu. Dan ibu tak boleh bertentang tenteng. Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. Coba kau tanya-tanya, ini kan gaji aku. Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Sodakoh. Sodakoh dia. Udah nggak? Selesai itu udah. Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi karena aku tengok abang susah kali, ini ku kasih abang sodakoh. Biar jangan apa kali ya bang, ini ambil. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat. Amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK BPKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusama, kasih nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik, cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam. Lalu kemudian sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Tak pula diajun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar Pak Ustadz? Jangankan anak itu, bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing, boleh akikah. Akikah saja, yang pula cukur rambut, begundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang hamil sekarang punya anak, nanti hari ke-7 potongkan, bagus. Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu. Tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Nah, jadi bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang.
Ini pakai lain. Ini gaji ke bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25.000, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000. Ini zakat kubang 250, yang 750 ini sedekah. Adapun infak nanti ku tengok prestasi abang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua, yang hubungan langsung. Itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain, kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali katanya. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat, berselingkuh pula. Ilaha illallah. Parah kali orang Medan ya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah, yang kedua atu opung, yang kedua abang ayah, yang ketiga adik ayah, yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil kepada menantu kami silakan. Mana lah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja tuh, pang, letakkan, biar tahu dia. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, ini foto perempuan tu kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, jadi kasih dia mop, di mop dia sikit. Habis itu berhenti. Iya pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kata ibu, Pak Ustadz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustadz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustadz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat. Aku berpikir dulu. Gimana? Selesai. Apa pendapat pandangan Ustadz terhadap pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi dan bagaimana menyikapinya? Itulah yang kuceramahkan sejam tadi. Itulah yang kucakapkan dari tadi. Mungkin pertanyaan ini ditulis sebelum tadi datang diserahkan ke panitia. Jadi sebetulnya sudah terjawab. Kalau tak terjawab juga, tinggal tonton aja Ustadz Abdul Somad official channel. Subscribernya udah 1 juta. Mana tahu nanti dicarinya yang mana channel itu yang ada 1 juta subscriber. Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini 5. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita 5. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi, beriman kepada imam yang ke 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. 2, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali.
Lalu kata mereka, Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali, dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah, tebalnya 3 kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya musabaqah tilawatil Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka, sebelum Imam Al-Qaim, mereka menunggu imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdap, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu, dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang, pakai aja yang KW ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau di tengah orang ahlu sunnah, pura-pura dia ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak ahlu sunnah, dia bilang Sunni. Kau ini Syiah apa Sunni? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau sunnah apa Syiah? Aku Susi. Susi, sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah, keyakinan. Mut'ah itu artinya enak, mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50.000 tunai, sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Oleh sebab itu inilah perbedaan, 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik, bawa dia ke ketua MUI, bawa dia ke dokter Ardiansah Sekum MUI, supaya diceramahi dia, dibalikkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa, antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa, karena masih sama ahlus sunnah wal jamaah. Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah Maha besar. Selebihnya yang kau tanya aku, macam tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, itu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 250.000. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang ke situ macam nengok kucing. Mana yang lebih diutamakan, ibu atau istri? Ibu-ibu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Banyak yang mengangguk. Yang tak mengangguk ragu dia. Aku milik suamiku, suamiku ini milik emaknya. Ibu kenal bapak ini kan setelah dia kerja, setelah dia 22 tahun, setelah dia tamat, setelah dia kuliah, setelah dia punya duit. Dulu waktu tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal, kenal ibu sama dia? Mana kenal? Oleh sebab itu muliakan dia dengan memuliakan ibunya. Bapak juga begitu. Bapak muliakan ibu bapak di depan istri bapak. Kehormatan, kemuliaan. Adinda, ini emakku. Tak ada mantan emak, mantan bini ada. Oleh sebab itu maka ini tak bisa dibenturkan, jangan dilagakan ini antara emak dengan ibu ini. Oleh sebab itu maka ini masa lalu, yang ini masa depan. Maka insya Allah bapak ibu bisa menjaga. Waktu kemudian kita menyampaikan nanti waktu bapak punya anak perempuan, bapak sampaikan itu, hai anakku, kau perempuan, kau punya laki, kau punya suami, suamimu itu punya emak. 3 kali nak Nabi menyuruh berbakti kepada dia. Jangan sampai mak tua umur 80 tahun datang ke rumah, nak mintalah duit kau 50.000, mak belum makan lagi.
Apa kata si Awang tuh? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Kalau ada bapak yang begini, insya Allah selamat dari azab kubur. Saking kan menderitanya udah di dunia. Nah, oleh sebab itu maka jangan benturkan antara dua ini. Karena dua ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Emak bapak dicium tapak kakinya masuk surga, istri bapak, anak-anak bapak masuk surga karena dia. Maka mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa insya Allah. Apa hukumnya debitur yang mau hijrah tapi masih memiliki kewajiban di bank dan hanya mau membayar tunggangan pokoknya saja, tunggakan pokoknya saja, tapi tak mau membayar tunggakan bunganya? Laporkan dia ke polisi. Kau dulu waktu minjam duit ini tak tahu kau neraka, sekarang giliran bayar baru kau bawa neraka. Ini kan negara hukum. Jadi bapak-bapak kan negara hukum. Kan dulu kan ada tanda tangan materi 6.000. Saya akan bayar pada tanggal sekian, kalau tidak barang akan disita, kalau tidak. Nah itu. Jadi tak bisa dia berkata, saya tak mau bayar bunga. Bunga ini haram. Jadi dulu yang nanda tangani siapa? Hantu. Jadi saya kasih tahu sama yang mau hijrah-hijrah, kalau kau mau hijrah, kau bom. Kalau kau takut ini riba, ada aset yang bisa dijual, ada kos-kosan, ada tanah, jual, bom kan ke sini, bam, selesai tutup, baru hijrah. Begitu caranya. Tak ada yang bisa kubom Pak Ustaz. Kalau kubom ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki ini Pak Ustaz. Kau bayar aja cicilannya sampai lunas, bayar sampai selesai. Begitu, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah hukum konvensional. Oleh sebab itu maka sesuai dengan perjanjian, bayar selesaikan. Kalau bisa dibom, bom. Kalau tak bisa, lunasi cicilan sampai habis. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'lah, samping makam Nabi, arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap itu, oh Allah, nggak tak boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran, hatamkan Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, buka Quran digital, baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenal almarhumah emak udah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini. Untuk menghilangkan itu tetap tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran malam Jumat, surah Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin, untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi, itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya, ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya, berarti saya gila. Ini bukan punya saya, kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil
ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhakah? Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ujianku. Ibu ridha menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang yang paling tinggi IQ-nya, cerdas pun, kalau udah cerita utang ini banyak juga lupa. Nggak tahu entah kenapa, memang begitu. Nah, jadi antum jangan merasa cuma antum aja. Saya tidak lupa, cuman banyak jumpa dengan orang-orang lupa. Dulu sebelum pinjam duit dekat kan, begitu udah dapat macam nggak kenal ya. Ada orang mati syahid. Orang mati syahid itu bebas dari 4: tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali utang. Orang mati syahid aja kalau punya utang tertahan, apalagi mati konyol. Oleh sebab itu masalah utang ini jangan macam-macam. Jadi cobalah dari sekarang diingat-ingat berapa hutang piutang, cari alamatnya. Cari alamatnya dulu. Nah, cari, bayar. Sudah dicari ahli warisnya tidak ada, diingat-ingat, dibayar, diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Di antaranya masjid, panti yatim, fakir miskin. Hitung dulu. Bapak calon jamaah haji, sebanyak apapun ibadah kalian di tanah suci, kalau hutang tidak kalian bayar, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Menangis calon jamaah haji, datang jumpa saya 4 mata. Mohon maaf Pak Ustadz, saya malu di depan orang banyak. Hutang bapak apa? Bapak kan orang kaya. Memang saya kaya Pak, tapi saya cari orangnya belum ketemu Pak Ustadz. Hutang bapak apa? Dulu makan bakwan 3 bayar 1. Hati-hati nih mahasiswa. Bukan kalian, kami dulu. Nah, itulah bayar. Oleh sebab itu maka cari bayar. Kalau tidak ketemu maka dihitung ekuivalen berapa itu, lalu kemudian diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum untuk umat. Serahkan ke masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ya, ini ada uang. Uang apa nih Dek? Terima aja lah Pak, jangan tanya-tanya. Jadi nggak perlu akad. Saya bayarkan akad utang Mbak Wan selama 3 tahun SMP tunai. Nggak perlu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ganteng hehehe gitu. Ustaz yang ganteng hehehe. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Islamization of knowledge? Bukankah semua ilmu sains itu dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ilmu apapun itu Islam, tergantung orangnya. Alkan, syukran. Naik sepeda itu bisa nggak dibedakan? Naik sepeda itu ilmu kan? Ilmu belajar naik sepeda. Lalu kemudian bisa nggak dibagi? Ini naik sepeda Islam, ini naik sepeda konvensional. Ilmu kan? Ilmu cara naik sepeda, naiknya dari kanan. Nanti kalau jatuh, sebelum jatuh na'udzubillah, setelah jatuh la haula wala quwata illa billah. Letaknya di mana? Mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis. Ada ayat kauniyah, ada ayat alam semesta. Itu semua disebut ayat oleh Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Bagaimana menggali, mengeksplorasi ekonomi dari Al-Quran, dari sirah Nabi. Ada mahasiswa pasca sarjana.
ngontak saya mau nanya masalah andragogi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tesis S2 saya tentang andragogi, kata dia. Mohon maaf, saya andragogi ini bukan bidang saya taunya Andra and the Backbone. Saya mau ngajak ketemuan karena mahasiswa ini perempuan, mahasiswi, jadi saya nggak berani ketemu di rumah makan, ketemunya di masjid. Nanti kalau ketemu di rumah makan dia foto kan bahaya. Akhirnya ketemu di masjid. Kata dia, andragogi ini apa? Saya tanya. Andragogi ini belajar setelah dewasa, Ustaz. Terus saya sudah cari hadisnya nggak ketemu. Kata dia udah nyari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gak ketemu. Belajar setelah dewasa. Lalu saya tanya, Khadijah beda umur dengan Nabi berapa tahun? Waktu Nabi umur 25, Khadijah umur 40. 40 dengan 25 berarti perbedaan umur 15. Waktu Nabi dapat wahyu umur 40, berapakah umur Khadijah? 55. Berarti dia belajar Islam umur berapa? 55. Belajar Islam setelah umur 55 itu apa namanya? Andragogi. Ketika saya tanya gitu, berapa umur Khadijah belajar Islam? 55, Ustaz. 55 itu anak-anak apa dewasa? Dewasa. Apa itu namanya? Jadi yang namanya ilmu-ilmu itu bukan tertulis secara tekstual. Dia maunya yang ada di kepala dia, dibukanya Sahih Bukhari, andragogi adalah itu anak TK. Paham? Bagaimana menggali ilmu yang tersirat dari ayat, dari hadis, dari sirah? Maka ulama itu disebut dengan faqih, bukan alim, faqih. Makanya doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Nabi tak mengatakan Allahumma alimhu, enggak. Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fiddin. Faqih dia dalam ilmunya, bisa menggali yang tersirat di balik ayat. Maka muncullah ekonom-ekonom yang menemukan solusi umat dari ayat. Ayatnya sama, dibaca oleh Qori Internasional Muammar Z.A. Kiai Haji, dibaca oleh Abdul Somad, ayat sama, tapi ada temuan yang berbeda ketika dibaca oleh seorang ekonom dari Tazkiyah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masih ada Ustaz banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Ini mahasiswa kelihatannya. Apabila sudah ada jodoh, boleh Ustaz? Boleh. Apabila sudah ada jodoh yang ingin segera menikahi saya dan menikahnya di tahun ini, tetapi keluarga besar saya menyuruh nikah tahun depan, apa yang harus saya lakukan? Lebih baik mendengarkan keluarga besar atau segera menikah? Lari maksudnya. Demikian Ustaz. Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh ekonomi. Banyak yang ngaku. Jadi ekonomi ini menggantung kepada segala aspek. Ibadah menjadi khusyuk karena ekonomi. Ceramah menjadi khusyuk. Kenapa saya ceramah di Tazkiyah ini khusyuk? Ekonominya bagus, AC-nya kencang. Coba kalau di tempat lain berkipas saja lah. Ekonomi Islam adalah tapi di sini Masya Allah, di sudut-sudut ada AC. Hebat. Hebatnya lagi AC-nya nggak kelihatan karena dimasukkan ke dalam dinding. Kan biasa. Kenapa acara ini bisa diliput di seluruh dunia, bisa melihat? Karena ekonominya mapan, kameranya besar-besar. Di tempat lain saya ceramah, sini nggak ada kamera, walaupun nggak semuanya hidup. Artinya ekonomi ini. Nah, manis tata'a minkumul ba'ah. Coba tengok hadisnya. Manis tata'a minkumul ba'ah.
siapa di antara kamu yang ba'ah? Apa kata syarih penjelas hadis, al-ba'ata al-qudratu, makna al-ba'ah mampu secara apa? Mampu secara keilmuan, mampu secara finansial. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, banyak-banyak puasa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, kalian puasa aja dulu. Puasa. Kalau puasa kalian nafsu ada, tenaga tak ada. Lemes ya. Jadi bawaannya mau mati aja. Bro, itu ada mahasiswi cantik dari Tazkiyah. Aku udah nggak ngeliat lagi, bro. Mau mati aja bawaannya. Nantilah habis buka baru kita cari. Nah, oleh sebab itu, kalau ekonomi sekarang ekonomi sudah mapan. Kira-kira mana yang didulukan Pak Ustadz? Apakah saya menikah tahun ini atau dengan keluarga? Balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan berdasarkan syura. Datang ke ayah, datang ke ibu. Papa, jangan panggil papa, kita makan sambal terasi nah. Ayah, saya ada rencana nikah sekarang ya. Kau sudah punya kemapanan ekonomi, sudah mampu insya Allah ya. Tahun depan mobil belum ada, nanti cucuku naik motor batuk. Ini apa kata Allah? Iyakunu fuqara, kalau calon mantumu itu fuqara, miskin, yughnihimullah, Allah yang akan membuat dia kaya. Nanti datang ke dia, kamu mau minang anak saya? Iya Pak. Datang aja naik Grab. Bacakanlah itu, ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Iyakunu fuqara yughnihimullah, kalau yang datang ini miskin, Allah akan mengkayakan dia. Pergi pulang gitu. Yang nyampaikan itu jangan mulut kamu, pinjam mulut orang lain yang kira-kira ngomongnya didengar sama orang tua. Datangi Ibu Rektor, datangi Dr. Sapi Antonio, mereka yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu udah ngaji pulang kamu yang menceramahi orang tua. Ayah sini, mama sini. Assalamualaikum. Begitu. Musyawarah. Jangan nikah diam-diam. Nanti sudah punya anak baru kalian pulang kampung. Orang tua tak tahan darah tinggi. Pulang kalian bukan bawa ijazah, bawa menantu sama anak, mati dia. Musyawarah baik-baik, jangan sampai menjadi penyesalan. Bagus kalau mahasiswa-mahasiswi mapan menikah, dua-dua tercapai insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disegerakan Allah menikah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada lagi. Ustadz, saya mahasiswi semester 5. Cita-cita saya meninggal husnul khotimah. Subhanallah. Tetapi hobi saya berbuat maksiat. Enggak linear. Ingin mati tapi maksiat. Jujur saya selalu menyadari perbuatan saya. Perbuatan yang salah. Bahkan saya sering menangisinya. Tolong beri saya nasihat, amalan apa yang bisa menjauhkan saya dari perbuatan maksiat itu. Saya sudah bosan menangis atas dosa-dosa saya. Gitu Ustaz. Berdosa itu semua orang tahu, tapi penyebab apa membuat engkau berdosa, engkau mesti tahu. Dosa apa yang kau lakukan dan mengapa engkau berdosa, mesti tahu. Sehingga mudah kita mencarikan obatnya. Itulah gunanya kita diperiksa dulu sama dokter di USG, itu USG hamil. Di scan
supaya dipastikan apakah dia usus buntu atau cancer, supaya jelas. Maka jangan sampai salah obat. Salah obat nanti jadi penyakit, racun. Oleh sebab itu maka diketahui dulu penyakitnya apa. Ini pertanyaannya umum, maka saya jawab secara umum. Pak Ustadz, saya bergelimang dosa. Dosamu apa? Penyebabnya apa? Dosa saya ini karena sebabnya ini. Cepat atasi. Dosa ini penyebabnya ini. Obatnya ini, atasi ini. Karena secara umum biasanya dosa hinggap kalau kita selalu sering sendirian. Maka jangan sendirian. Harus berjamaah. Buat komunitas. Saya senang anak-anak muda ini punya komunitas-komunitas. Saya banyak jumpa komunitas. Kamu dari komunitas mana? Saya dari komunitas jombloan fisabilillah Pak Ustaz. Mantap. Kamu komunitas mana? Saya komunitas petato taubat Pak Ustaz. Mana tatomu? Enggak kelihatan. Nih. Ada satu titik. Kamu komunitas mana? Saya dari komunitas subuhan berjamaah Pak Ustaz. Bagus. Nah, jadi yang pertama jangan sendiri, jangan pernah sendiri. Sekarang ini komunitas tazkiyah. Nanti pulang ke kos-kosan, mulai setan mendekat. Maka di komunitas kos-kosan juga cari komunitas kos-kosan yang islami. Saya dapat berita katanya di sekitar Bogor tazkiyah punya tempat tinggal yang islami. Betul tuh. Nah ini terjaga dia. Nanti di grup juga, di grup itu juga ada grup-grup yang menjaga kita. Kalau berada di grup yang buat maksiat, keluar. Kamu coba lihat grup-grupnya, pasti cek grup homo. Ngapain kau di dalam? Saya mau mendakwahi mereka Pak Ustaz. Astagfirullah. Kau nggak kuat bro. Belum tentu kuat. Nanti kalau sudah kuat baru. Jadi kalau ada grup yang kira-kira menyelamatkan kita. Jadi yang pertama menyelamatkan diri ini adalah pertama taubat nasuha, mandi taubat. Setelah itu berjamaah buat komunitas. Setelah itu istiqomah. Makanya nanti buat komunitas ada datanya, kartunya, fotonya, nomor handphonenya. Kalau nggak datang ditanya, ente nggak datang, kenapa nggak datang? Ada ketuanya, ada. Nah, jadi insya Allah terjaga dia. Pertama taubat, yang kedua komunitas, yang ketiga istiqomah. Maka insya Allah kalau tiga ini dijaga, selamat kita. Mudah-mudahan yang mau bertobat segera tobat sebelum malaikat maut datang. Ingat, malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Jangan kalian pikir karena semester 5 malaikat masih lama. Semester 2 aja banyak yang gol. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita lanjut Ustaz, masih ada waktu. Bismillah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kan waktu sholat Jumat tidak boleh berbicara. Gimana hukumnya dengan menjawab sholawat atas Nabi? Terima kasih. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka janganlah satu di antara kamu berkata-kata. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada orang di sebelahmu, faqad laghauta, maka kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada Jumatlah baginya. Diam, tiada Jumat baginya. Adapun khatib mengatakan, marilah kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah lagha? Tidak, karena dia sedang berdoa kepada Allah, memohonkan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya berdiri salah satu dari jamaah itu, jamaah sholat Jumat berdiri, lalu dia ngomong ke khatib, Pak Khatib cepetan dikit dong, nih kimi kelas di tasbih udah mau masuk nih. Apakah batal khutbah Jumat? Tidak. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah khutbah, tiba-tiba datang orang Arab Badui ke pintu Masjid Nabawi. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kampung kami sudah hancur, tanam-tanaman mati kering kerontang, onta-onta mati tidak minum, tolong berdoa kepada Allah. Apakah Nabi waktu itu ngomong batal sholat Jumat? Nah, Nabi angkat tangan,
Nabi angkat tangan, apa kata Nabi? Aghithna, aghithna, aghithna. Itulah yang disebut dengan istisqa dalam khutbah Jumat. Nabi justru berdoa, minta supaya turun hujan. Selesai sholat Jumat, pulang sahabat, basah halaman Masjid Nabawi. Begitulah hebatnya doa Nabi SAW. Jadi yang membatalkan itu kalau berkata-kata sesama jamaah. Adapun jamaah berdoa, jamaah ngomong ke khotib, atau sebaliknya, khotibnya ngomong ke jamaah, apakah batal khutbah? Tidak. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum, berdiri, berdiri, berdiri kata Nabi. Nabi suruh dia sholat 2 rakaat. Andai saya sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk, saya suruh dia berdiri, berdiri. Tapi belum pernah lagi. Qum, berdiri sholat. Makanya kalau adik-adik terlambat, jangan langsung duduk waktu sholat Jumat, tetap sholat 2 rakaat. Tapi janganlah sholatnya di depan khotib. Ini udah terlambat, bikinlah ke pinggir-pinggir sana. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah, pakai baju kaos, tulis ini, emang masalah buat Allah. Allah malam. Ustaz, ada 3 lagi, boleh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teman saya mengamanahkan pertanyaan. Teman saya pernah berzina, tapi tidak sampai hamil, dan dia kini telah bertobat. Yang ingin teman saya tanyakan, apakah yang harus dilakukan? Menyembunyikan aib itu atau berterus terang kepada keluarga? Terima kasih. Dia laki-laki perempuan? Tulisannya ini temannya soalnya. Kalau laki-laki berzina, habis itu dia nikah, istrinya kan nggak tahu kan? Nggak tahu, karena nggak ada labelnya. Beda sama perempuan. Kalau dia berzina, habis itu dia nikah, suaminya tahu. Dalam kitab fikih dikatakan, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Lihat fikih sunnah. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki menikah mensyaratkan istrinya mesti bikran. What the meaning of bikran? Virgin. Inishtarata bikran, kalau laki-laki mensyaratkan istrinya harus bikran, virgin, fabanat thaiban, ternyata setelah nikah tidak virgin, falahul fashu, maka laki-laki itu punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Makanya tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Makanya saya tanya tadi, yang tanya laki-laki apa? Perempuan. Kalau laki-laki dia tobat nasuha, selesai, jangan kau ceritakan sama dia. Jangan pula nanti, dek, ada sesuatu yang mau ku ceritakan. Apa bang? Kau bukan yang pertama. Apa? Tapi kalau perempuan kau harus cerita, karena kalau tidak nanti ini bahaya. Cuman menanyanya jangan langsung pancing-pancing dia dulu. Pancing dia, Mas, ya, apa sih arti keperawanan bagimu? Terus dia bilang, alah, nggak ada. Aku pun nggak perjaka, katanya. Apa? Jadi hati-hati. Kalau memang dia siap menerima, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu nanti bisa menjadi fasah namanya. Apa namanya? Fasah. Fasah itu artinya pembatalan pernikahan karena laki-laki punya hak. Ini hati-hati perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga kehormatan anak-anakku sekalian. Amin ya Allah. Ustaz, 2 lagi. Bagaimana jika perekonomian di dunia berbasis Islam? Akan seperti apa perekonomian itu? Apakah masih ada kemiskinan? Apakah masih akan terjadi inflasi? Kita bicara tentang ekonomi di alam goib atau alam nyata? Saya tanya sekali lagi, bicara ekonomi Islam ini bicara teori di alam kertas, makalah, seminar, lokakarya, atau pernah nyata di alam nyata? 2,5 tahun jadi khalifah, dan dia menantang siapa yang bisa berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda. Son'a, Yaman. Sekarang kita hitung, Yaman
naik Yaman, Saudi Arabia, naik ke atas Suriah, Yordania, Palestina, naik ke atas lagi Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, 9 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki 9 negara mencari fakir miskin, bawa ke sini, kata Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua Islam, tidak ada fakir miskin kalau ekonomi Islam diterapkan. Jadi kita bukan cerita masalah makalah seminar, kita bicara tentang pernah wujud ada di alam nyata, bukti real, fakta, bukan fiktif. Jadi orang Islam cerita ekonomi ini bukan dongeng, bukan cerita tentang masalah. Ini mesti diwujudkan kepada umat Islam. Lalu kemudian kenapa dalam fikih itu, coba baca kitab tafsir di abad-abad keempat, abad-abad kelima, abad-abad keenam, mereka cerita tentang anjing Ashabul Kahfi warnanya apa, apakah anjing herder apa anjing bulldog. Mereka cerita tentang perahunya Nabi Nuh sebesar apa, kayunya dari kayu apa, mendaratnya di mana. Lalu kemudian orang zaman sekarang baca itu, apa ini? Ngapain dikaji anjing Ashabul Kahfi? Ngapain dikaji? Justru kalau dilihat dari sisi lain, begitulah hebatnya ekonomi zaman itu sampai mereka memikirkan sesuatu yang berlebihan, karena memang makan cukup, kehidupan luar biasa, ekonominya mapan, sampai mereka berpikir tentang sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia sekarang. Sekarang kenapa orang tidak produktif? Gimana mau produktif? Ekonomi morat-marit, tunggang langgang, litang pukang. Jadi kalau dibaca abad-abad pertengahan, abad keempat, abad kelima, abad keenam, kenapa tafsir-tafsir, fikih-fikih itu mengkaji dengan kajian luar biasa. Bahkan di Indonesia, kalau adik-adik nanti baca fikih ketika Islam sedang jaya-jayanya di Kalimantan, ada kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin, ditulis oleh mufti kerajaan Banjar namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikaji tentang masalah sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia, saking kan mapannya ekonomi mereka saat itu. Andai ada seorang pergi ke hutan, bisa konsen? Masih bisa? Andai ada orang pergi ke hutan, sampai di hutan turun hujan gerimis, maka dia pun masuk ke dalam gua, berteduh di dalam gua. Setelah berteduh dalam gua, hujan pun reda, lalu dia keluar dari dalam gua melanjutkan perjalanan. Ternyata gua tempat dia berteduh tadi rupanya, maaf, kemaluan raksasa. Apakah dia wajib mandi junub? Orang sekarang kalau baca itu, ngapain dikaji masalah ini kan nggak penting. Memang betul, tapi cari sisi lain. Begitulah mereka berpikir, saking kan sudah mapannya ekonomi sana itu, tak ada lagi fakir miskin, orang kaya raya, sampai orang berpikirnya pun kelas VVIP. Nah, jadi banyak orang mengatakan, ini kitab-kitab klasik ini Ustaz terlalu besar masalah. Kenapa kitab itu sampai 1 meter panjangnya? Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi 606, semeter panjangnya. Kitab-kitab fikih itu ditulis Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dalam syarah hadis pula Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, sampai dikaji masalah waw, masalah fa, masalah wa. Untuk apa dikaji ini? Saking kan makmurnya hidup mereka, tak ada lagi dikaji masalah kemiskinan. Kenapa penulis-penulis sekarang tidak produktif? Salah satu sebabnya adalah masalah ekonomi. Saya hanya ingin bercerita bahwa umat Islam kalau cerita ekonomi Islam bukan cerita teori, tapi pernah jaya, dia ingin mengulang kejayaan itu. Dan kalau Islam jaya, semua akan mendapatkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam.